Sobat Vesper semua, balik lagi sama gue Jody Habibi. Kali ini kemarin udah gue spill, gue bakal bikin konten apa ya di konten sebelumnya, di konten VS3. Oke, kali ini gue mau review grinder terbaru dari Timor nih sobat nih. Jadi, Timor itu mengeluarkan seri terbaru ya. Sebenarnya ini karena si C3 seriesnya itu sudah discontinue. Jadi si Timor ini mengeluarkan series terbarunya nih sobat nih. Oke, kita ambil dulu produknya. Nah, ini dia produk Timor C5 series nih sobat nih. Ini adalah C5 ya, hand grinder Timor C5. Oke, kenapa adanya C5? Karena C3 seriesnya sudah discontinue, jadi gantinya di C5 nih sobat nih. Oke, di C5 pun itu banyak banget seriesnya. Dari C5 Pro, C5S, C5 ISP itu ada banyak banget. Tapi ini masih PO ya sobat ya. Ini masih PO. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa langsung aja hubungin kita di Instagram ataupun di sosial media kita ataupun di admin marketplace kita. Kalian hubungi aja kalian mau ikut PO Timor C5 series ya sobat ya. Oke, dan harganya harganya nggak jauh beda sama C3, series C3 ya sobat ya. Itu di bawah, ada yang di bawah 1 juta, ada yang nggak sampai di 1,5, nggak sampai gitu ya. Pokoknya ini harganya nggak jauh beda, tapi untuk kualitasnya ini upgradean terbaru dan lebih bagus tentunya ya sobat ya. Oke, sekarang kita akan unboxing ini, kita akan tes giling juga. Terus juga kita akan lihat partnya, dia pakai menggunakan bur apa. Kalau dari sini sih, dari keterangan si boxnya, burnya S2C042. Oke, jadi untuk burnya ini itu masih pakai S2C ya. Tapi ini setahu gua burnya itu lebih besar daripada C3 series ya. Oke, C3 series itu sekitar 38 mili untuk burnya. Tapi kalau yang ini C5 itu ada di 42 mili. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dan review grinder Timor C5. Let's review. Nah, oke sobat Vesper, jadi ini langsung aja kita akan unboxing seri C5 dari Timor nih sobat ya. Oke, kita langsung aja unboxing produknya. Kita bukanya dari sini aja. Oke, biar rapih ya. Oke, ini sudah kita buka plastiknya. Sekarang kita buka boxnya sobat. Kita buka seperti ini. Kalian akan mendapatkan ini kartu garansi ya. Ini kartu garansi. Terus juga ada manual book dari seri C5 dari Timor. Terus juga kalian mendapatkan kuas ya. Kalian mendapatkan kuas. Terus kalian mendapatkan unitnya nih sobat nih. Nah, untuk yang seri C5 yang biasa ya, yang tidak Pro, tidak S, ini itu tidak foldable handle. Oke. Nah, seperti ini untuk seri C5. Untuk desainnya ini lebih mewah sih ya. Ini lebih mewah dibanding seri C3-nya. Oke, di sini terdapat logo dari Timor ya. Ini warna gold logonya. Oke. Terus juga ini ada tekstur kotak-kotak gitu ya. Jadi ini anti slipnya. Jadi kita pegang gini itu ngegrip. Jadi enak itu. Terus juga di handle-nya, kita copot dulu handle-nya. Handle-nya itu terdapat ada tulisan Chestnut C5 nih sobat nih ya. Ini yang seri C5 biasa ya. Oke, sekarang kita akan pasang lagi untuk handle-nya ya. Terus juga di bawahnya ini ada logo dan ini rubber ya. Ini rubber. Di bawahnya itu Chestnut C5 series, enjoy slow living, design by Timor nih sobat nih ya.
Kita akan lihat tes giling, kita akan bongkar, kita akan ulas tuntas si C5 ini. Oke Sobat Vesper, untuk boxnya, box package-nya kurang lebihnya sama lah ya, sama seri C3, cuma beda desain dari si body grindernya aja nih Sobat nih. Oke, sekarang ini kita singkirkan dulu untuk boxnya. Sekarang kita akan langsung coba untuk tes giling. Terus setelah nanti tes giling, kita akan bongkar, kita akan lihat part burnya, terus part-part di dalamnya itu seperti apa. Dan ini kapasitasnya di 25 gram ya Sobat ya, lebih besar dibanding seri C3. Seri C3 itu di sekitar 18 sampai 20 gram. Dan ini untuk si seri C5 itu lebih besar di 25 gram. Oke, jadi kapasitasnya kurang lebihnya sama kayak seri S3 dari Timor ya Sobat ya. Oke Sobat Vesper, kita langsung aja let's grind. Nah oke Sobat Vesper, ini udah gue siapkan 3 beans ya. Kenapa 3 beans? Karena gue mau coba di grind size, di 3 grind size, yaitu fine, medium, sama coarse ya Sobat ya. Oke, sekarang gue mau lihat dulu untuk acuan atau saran dari si grind size Timor C5 ini di manual booknya. Oke, jadi di sini itu untuk espresso di 5-8 klik. Terus juga untuk mocha pot juga sama 5-8 klik juga. Untuk pour over itu di 10-14 klik nih Sobat ya. Oke Sobat Vesper, jadi kita akan pakai ini untuk kita nanti bikin fine, terus juga medium sama yang coarse ya Sobat ya. Oke, jadi kita acuannya adalah si grind size dari si Timornya ya Sobat ya. Oke Sobat Vesper, dan untuk coarse-nya mungkin nanti kita cari sendiri, mungkin di 30 atau di 20 ya Sobat ya. Ini 3 sudah gua siapkan, 3 beans, terus juga ini dengan berat yang sama di 5 gram juga. Ini tiga-tiganya 5 gram. Terus juga ini gue sudah siapkan scale ya. Ini gue udah siapkan scale untuk kita pakai timernya, untuk kita tahu seberapa cepat untuk gilingan fine, medium, coarse di C5 ini nih Sobat ya. Oke Sobat Vesper, jadi kita langsung aja untuk yang pertama ini nih. Kita setting dulu. Ini ada di titik 0 ya. Ini sudah ada di titik 0. Kalau kalian kelihatan, jadi ada garis di situ tuh. Ini 0. Oke, sekarang kita di 5. Berarti kita pakai di 5 untuk gilingan fine. Ini ada angka 5, kita ke 5-in ya Sobat. Nah, ini sudah di angka 5 kalau kelihatan ya. Nah, ini sudah di angka 5. Sekarang kita akan masukkan beans kopinya untuk yang pertama nih ya. Gilingan fine di klik 5 di 5 gram. Beans kopinya sudah masuk. Ini kita pindahkan dulu biar supaya kelihatan scale-nya, waktunya. Oke Sobat, ini kita nyalakan waktunya. Kita nyalakan waktunya, kita lanjut langsung let's grind. Oke, kita lihat berapa lama untuk waktu gilingan espresso ya, berarti fine. Ini di 5, ini sesuai dengan anjuran grind size dari Timornya ya Sobat ya. Sepertinya akan selesai, yap. Oke, ini sudah selesai, kita berhentikan dulu. Oke, nah ini waktu tempuh untuk gilingan fine di 5 ya. Di klik 5 itu 43 detik untuk 5 gram ya Sobat ya. Ini terbilangnya cepat nih Sobat nih ya. Ini terbilangnya cepat, dan ini lebih cepat dibanding si C3 ya, si seri C3 untuk gilingan fine ya. Oke, kita lihat untuk kehalusannya. Oke, ini nice sih. Oke, nah seperti ini untuk kehalusan gilingannya. Ini udah cukup banget untuk mocha pot sih ya. Karena gue biasanya mocha pot lebih halus dibanding standarnya mocha pot ya. Karena biar supaya ekstraksinya, kalau gue ngerasanya ekstraksinya lebih maksimal aja sih gitu. Nah ini nanti gue akan kasih lihat detailnya juga. Jadi sekarang kita lanjut yang kedua. Oke, ini gilingan fine itu ada di 43 detik. Kita lihat yang kedua di medium. Berarti kita pakai pour over ya. Pour over tadi kita disarankan itu di 10-14. Kita coba di 14 ya Sobat ya. Oke, kita akan setting lagi di 14. Nah ini 5, 14. Kita lihat. Oke, ini sudah di 14 ya. Ini jadi kita patokannya ada di sini nih, ada di pengunci burnya nih ya. Patokannya di sini. Nanti kita bongkar, gue kasih tahu juga. Oke. Oke, ini sudah di 14.
grind size-nya. Sekarang kita masukkan gilingan beans yang kedua. Oke, kita masukkan. Sudah kita masukkan, kita pasang handle-nya. Kita tear dulu waktunya. Kita kembalikan ke 0. Kita nyalakan waktunya. Kita langsung aja let's grind. Oke, butuh berapa lama untuk medium ini menyelesaikan gilingannya si C5 ya. Tadi di 43 detik ya. Untuk yang pertama tuh. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Oke, jadi waktu tempuh untuk si chestnut C5 ini untuk menggiling gilingan yang grind size medium itu di 27 detik aja sobat nih. Berarti sekitar bedanya itu sekitar 15 lah ya. 15-14 detik lah untuk si fine. Gilingan si fine tadi 43 detik soalnya ya sobat ya. Oke sobat Vesper, kita akan lihat hasilnya. Ini di 14 klik. Nah ini untuk pour over sih udah oke banget sih ini. Dan gilingannya tuh konsisten parah sih. Bagus-bagus, ini lebih oke dibanding seri sebelumnya ya, seri C3 ya. Dan waktu gilingnya juga jauh lebih cepat nih sobat nih. Oke, sekarang kita lanjut ke yang 3. Karena tadi di manual booknya itu tidak ada saran untuk grind size course. Dan ini setahu gue itu ada di 48 klik. Jadi gue mau coba pakai di 30 klik aja ya. Oke, berarti kan ini di 14. Ya habisnya di 15. Berarti balik ke sini lagi ya sobat ya. Karena di 30. Oke, kita putar sampai di 15 lagi. Oke. Jadi 15 tambah 15 itu 30. Oke, ini sudah di 30 klik ya. Sekarang kita akan masukkan beansnya. Yang ketiga untuk yang course. Kita pasang handle-nya. Kita tear dulu. Oke, kita nyalakan timernya. Langsung kita let's grind. Ini sih harusnya jauh lebih cepat sih ya. Nah, sudah selesai. Untuk waktu tempuh untuk si chestnut C5 ini menggiling course di 30 klik itu di 21 detik nih sobat. Beda 6 detik dari yang si 14 klik ya di medium berarti ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini kasar sih. Ini yang di 30 aja udah kasar nih ya. Gimana yang di 48? Nah, nih ya. Nanti kita kasih lihat juga, oke, detailnya. Nah, oke, jadi seperti itu ya sobat ya untuk hasil gilingannya. Oke sobat Vesper, tadi untuk waktu gilingnya ini bener. Kalau dari websitenya itu ini lebih cepat dibanding seri C3 sebelumnya. Ya sobat ya, ini seri C5 ini lebih cepat untuk waktu gilingnya. Untuk di fine aja tadi hanya membutuhkan 43 detik untuk 5 gram. Ya sobat ya, untuk 5 gram itu 43 detik. Dan untuk di medium, untuk 5 gram itu ada di 27 detik ya sobat ya. Untuk di course, untuk 5 gramnya itu ada di 21 detik. Berarti beda untuk medium ke course-nya itu beda 6 detik lah sobat ya. Oke sobat Vesper, jadi nanti ini gua akan kasih lihat detail dari hasil gilingannya seperti apa, terus nanti kita akan lanjut bongkar ya sobat ya. Oke, kita langsung lihat detailnya. Nah oke sobat Vesper, jadi ini hasil gilingannya. Kita akan pindahkan ke kertas putih ini biar supaya terlihat lebih jelas. Oke, ini untuk yang fine-nya gua tuangin dulu. Oke, terus yang mediumnya gua tuangin juga. Oke, terus yang course-nya nih. Oke, sudah cukup. Sekarang kita akan lihat detailnya. Ini gilingan dari C5 ya. Chestnut C5 dari Timor nih sobat. Oke sobat Vesper, kita akan mulai dari yang fine-nya dulu nih sobat. Oke. Nah, seperti ini untuk gilingan fine. Kalau ini gua sih bisa pakai di mokapot nih sobat nih. Untuk hasil gilingan fine-nya ya, untuk di 5 ya. Dan ini kan masih di klik 5 ya. Ini sebenarnya kalau misalkan harusnya ya, ini bisa dipakai di 2 atau di 3 atau di 4 ya sobat ya. Jadi ini masih bisa lebih halus lagi nih sobat nih. Oke, jadi kalau kalian mau pakai buat mesin espresso, kalau kalian kulik lagi sih harusnya bisa ya sobat ya. Oke, karena ini di klik 5 kehalusan
tingkat kehalusannya seperti ini nih sobat nih. Oke, karena kalau misalkan standarnya mau kapot mungkin di 7 atau 8 klik untuk seri C5 ini nih sobat nih. Tapi ini gue pakai di 5 klik dan ini yang biasa gue pakai sih. Kalau untuk di mokapot ya, ini versi gua ya, gilingan mokapot versi gua. Oke, kalau standarnya mungkin di 7 sampai 8, jadi agak lebih kasar lagi dia. Dan hasil gilingannya tuh bagus. Kalian lihat sendiri ya, sekonsisten ini untuk hasil gilingannya. Ya sobat ya, untuk define dan waktu gilingnya tadi udah gua kasih tahu juga, cepet dia. Terus yang kedua kita kasih lihat detail dari gilingan yang pour over yang medium nih. Ini yang suka manual brew. Ini sih kalian harusnya merasa terbantu dengan seri C5 ini nih. Si Chestnut C5 ini nih. Karena hasil gilingan dari mediumnya untuk pour over ini menurut gua ini konsistensinya oke banget. Ini proper banget untuk hasil konsistensinya. Ya sobat ya, untuk mediumnya nih. Oke sobat Vesper. Terus ini untuk yang coarse-nya nih. Ini untuk yang kasarnya nih sobat nih. Biasanya kalau misalkan ini bisa pakai buat cold brew, bisa pakai buat ini sih kekasaran sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalkan ini karena ini potongannya atau gilingan itu masih kasar-kasar banget gitu loh. Ini di 30 ya. Jadi kalian nggak perlu sebenarnya untuk pakai di 30 klik. Mungkin di 25 atau di 22 klik aja udah cukup kasar ya dia ya. Oke sobat Vesper, jadi seperti ini untuk gilingan coarse-nya. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk hasil gilingannya. Kalian udah lihat detailnya untuk gilingannya ya sobat ya. Sekarang kita akan lanjut untuk kita bongkar. Kita lihat burnya, kita lihat part si grinder ini ya, selain body grindernya ini. Oke, jadi langsung aja kita bongkar Chestnut C5-nya untuk kita lihat part-part di dalam grinder ini nih sobat ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Nah oke sobat Vesper, jadi tadi udah gue kasih lihat hasil gilingannya, detail gilingannya ya sobat ya. Sekarang kita akan lanjut untuk kita bongkar untuk si grinder Chestnut C5 ini ya sobat ya. Oke, kita akan buka untuk si dosing cupnya ya. Ini penampungnya, jadi dia masih pakai drat. Ini penampungnya. Ini sudah aluminium alloy juga, ini sudah metal ya sobat ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk kita bongkar. Ya, bongkarnya dari sini nih ya. Kita tinggal copot aja, tinggal kita lepas aja ininya. Seperti biasa, bongkar grinder pada umumnya ya sobat ya. Oke, kita bongkar. Kita putar sampai terlepas. Nah ini sudah terlepas. Oke, ini adjustment ringnya, adjustment grind size nya ya. Jadi dia tuh ada garisnya tuh ya, jadi penunjuk arahnya. Kita lanjut untuk si pengunci burnya. Nah pengunci burnya ini ada angka-angkanya. Jadi angka-angkanya ini adalah patokan kliknya ya sobat ya. Jadi patokan klik angkanya untuk di 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Kalau kalian mau lebih dari 15, misalkan kalian mau 20 berarti tinggal ditambahin 5. Berarti adanya di 5 lagi nih sobat nih ya. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20 di 5 atau di 4. Oke, untuk kliknya per kliknya. Terus juga ini itu untuk rotasi per kliknya itu 0,031 mm per klik. Ya, jadi seperti itu untuk seri Chestnut C5 ini ya. Oke. Terus juga, nah ini nih yang kita penasaran untuk si seri C5 ini nih menggunakan bur apa. Seperti ini burnya ya. Burnya ini itu di 42 mm ya. Jadi lebih besar dibanding bur seri C3S, C3 Pro, C3 ESP. Kalau seri C3 itu masih menggunakan bur di ukuran 38, kalau nggak salah 38 mili dia. Nah kalau untuk yang Chestnut C5, seri Chestnut C5 ini itu menggunakan di 42 mm. Jadi burnya sama kayak kalau misalkan seri lamanya itu seri S3. S3 itu di 42 mm dia untuk burnya. Dan ini sudah menggunakan si S2C tight to cut-nya timer. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu untuk burnya. Jadi kalau untuk desainnya sih kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah inget, ini masih sama kayak seri C3 nih sobat ya. Cuma ini lebih besar aja untuk seri C5-nya. Nah sekarang kita ada apa lagi? Ada pernya pastinya tentunya, ini per.
Terus juga dia ada ringnya nih. Kita copot dulu. Nah, ini ringnya itu ada 2 sebetulnya. Nah, oke, untuk ring si grindernya itu ada 2 ya sobat ya. Dan untuk si bearing ya, untuk si bearingnya juga ada 2. Jadi 1, 2. Jadi atas sama bawah nih untuk bearingnya ya sobat ya. Untuk bearingnya itu ada 2. Oke. Nah, terus untuk si shaftnya tuh seperti ini ya sobat ya, si shaftnya. Terus dia ini tuh berbeda nih. Si ininya nih, ujung si shaftnya tuh berbeda dia. Karena ini untuk mengunci biar supaya kalian gak perlu ribet-ribet untuk kalibrasi di si pengunci burnya. Jadi dia masuknya gini tuh. Jadi udah otomatis terkalibrasi ketika kalian bongkar, kalian pasang. Kalian gak perlu khawatir nyari titik nolnya gitu ya di si pengunci burnya. Jadi seperti itu. Oke. Ini untuk handle-nya ya, dia masih menggunakan untuk si handle ininya, pegangannya itu masih menggunakan plastik gitu ya, tapi ini tebel banget. Ini aman banget. Terus ini juga yang ini sudah metal ya, yang ini sudah metal tuh. Nah, yang ini sudah metal. Nah, kalau untuk yang seri C5 di atasnya lagi kayak C5 Pro, C5S, C5 ESP itu sudah foldable dia handle-nya. Kalau ini kan enggak nih ya, karena ini seri C5 biasa, C5 doang. Ini enggak foldable, tapi kalau di atas seri C5 ini itu sudah foldable semua. Oke sobat Vesper, jadi seperti ini. Untuk cara membersihkannya pun sama aja ya. Kita pakai kuasnya ya, kita pakai kuas dari si seri Chestnut C5 nya ya sobat ya. Kalau kuasnya sih nggak ada perubahan bentuk ya dibanding yang seri C3. Tapi ini kuasnya menurut gua oke banget sih, perfect banget gitu. Kalau buat membersihkan sampai ke dalam-dalam gitu. Jadi aman banget. Nah, tinggal kita bersihkan seperti ini. Kalau cara ngebersihin ini sih sama aja lah ya, sama kayak seri C3. Sama aja seperti grinder pada umumnya aja ngebersihinnya ya. Oke, kalau kalian punya pump blower, tinggal kita semprot seperti ini supaya bersih, lebih bersih lagi gitu ya. Oke. Dan kita bersihkan jangan lupa si burnya ya. Kita bersihkan si burnya. Burnya juga bersihinnya gini aja. Sama kayak grinder pada umumnya pokoknya ya. Oke, ini sudah bersih. Sekarang kita pasang ya sobat ya. Kalau pasangnya sih sama aja lah ya. Kalau pasangnya sama, ini shaftnya kita hubungkan ke handle. Lalu kita masukkan, sebelum kita masukkan dulu untuk ringnya ya. Kita masukkan dulu untuk ringnya. Nah, sudah masuk yang atas. Kita masukkan ke body grindernya ya, lalu kita masukkan ring yang kedua ke sini, kita masukkan ring yang kedua, lalu kita masukkan per, kita masukkan bur ya, kita masukkan pengunci burnya. Oke, kita atur sesuai. Oke, nah seperti ini sudah, tinggal kita masukkan atau kita pasang si dial grind size nya nih ya. Oke, kita pasang. Dan ini sudah di titik 0 nih sobat nih. Bentar, kalau kurang kelihatan sih ya. Tapi ini mudah-mudahan kelihatan lah ya. Ini sudah di titik 0-nya nih sobat. Jadi nggak perlu kalibrasi lagi kalian. Dan ini sudah bisa digunakan kembali untuk grinder Chestnut C5 terbaru dari Timor nih sobat nih ya. Ini desainnya sih elegan ya. Seperti seri C3. Ini desainnya lebih elegan lagi dan kapasitasnya lebih besar. Ini kapasitasnya di 25 gram ya sobat ya. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu untuk bongkar, untuk tes giling ya. Terus kita tadi udah lihat burnya, kita udah ulas tuntas semuanya ya sobat ya. Oke sobat Vesper, kita lanjut. Nah oke sobat Vesper, jadi tadi kita udah ulas tuntas si grinder terbaru dari Timor yaitu Chestnut C5.
Ini grindernya ya, tadi hasil gilingannya juga oke banget, konsisten banget ya sobat ya. Terus juga waktu gilingnya itu cepet banget nih sobat nih, dibanding C3, seri C3 yang lama ya. Ini jauh lebih cepet ya C5 ini nih. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu untuk hasil gilingannya, nggak perlu dipertanyakan lagi kalau udah timer ya. Terus juga tadi kita udah lihat burnya, kita udah lihat ringnya, bearingnya ada berapa. Itu udah kita ulas tuntas semua ya sobat ya. Dan untuk harganya nih gue kasih bocoran sedikit nih ya sobat ya. Untuk harga dari Chestnut C5 ini harganya itu di bawah 1 juta, bahkan di bawah 900.000. Oke sobat Vesper, jadi kalau kalian mau pesen, kalian mau beli Chestnut C5 ini sebelum yang lain punya, kalian mau punya duluan, kalian langsung aja hubungin kita ya untuk ikut pre-order, karena ini produknya masih dalam proses pre-order ya sobat ya. Belum ada ready stocknya nih sobat nih ya. Oke sobat Vesper, jadi kalau kalian mau memiliki grinder Chestnut C5, langsung aja kalian bisa DM Instagram kita ataupun kalian bisa chat marketplace, admin marketplace kita nih sobat nih. Oke sobat Vesper, jadi kalian langsung aja serbu PO nya nih Chestnut C5 nih ya sobat ya. Dan kalian gak perlu khawatir, oke? Ini asli atau fake gitu ya. Ini pastinya asli karena kita adalah, Vesper itu adalah distributor resminya dari Timor nih sobat nih, di areal Jakarta ya. Jadi semua produk Timor yang kita jual, yang Vesper jual itu asli, itu original dari Timor ya sobat ya. Jadi nggak perlu khawatir fake, nggak perlu khawatir palsu ya sobat ya, untuk produk Timor kalian beli di Vesper. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu, harganya nggak sampai 1 juta, kalian sudah memiliki Chestnut C5 seri terbaru dari Timor ya sobat. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu dan mungkin segitu aja untuk review Chestnut C5 seri terbaru dari Timor ya sobat ya. Jadi kalian kalau mau beli langsung aja serbu Instagram kita untuk ikut PO dari Chestnut C5 ini nih sobat. Oke sobat Vesper, untuk harga pastinya nanti kalian akan tahu sendiri ketika kalian sudah chat kita, sudah hubungi kita ya sobat. Oke, dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel kita. Gue mohon banget untuk subscribe channel kita biar supaya kita lebih semangat lagi, biar supaya kita lebih banyak konten-konten menarik lagi nih sobat ya. Jangan lupa di subscribe, terus juga jangan lupa di komen, di likes, dan di share ke sobat-sobat kalian semua. Oke sobat Vesper, mungkin segitu aja konten kali ini. Gua Jody Habibie pamit. Thank you for watching and see you. Bye bye. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.